Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Mukti. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Desa Unggul. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas kelima bahasa Indonesia mengenai keterampilan berbicara dalam konteks formal. Video kali ini dibuat berdasarkan hobi saya, yaitu baking. Subbab daripada video ini adalah mengenai macam-macam atau aneka tepung dan perbedaan antara apa itu margarin dan apa itu butter. Yang pertama, tepung terigu yang kita kenal di pasaran itu ada 3 macam. Yang pertama, tepung terigu protein rendah. Yang kedua, tepung terigu protein sedang. Dan yang ketiga ada tepung terigu protein tinggi. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah ini memiliki kadar gluten sebanyak 10%. Apa itu gluten? Gluten sendiri adalah senyawa asam amino yang membentuk rongga semacam serat kasar dan merupakan bagian dari protein yang terkandung di dalam pati. Semakin rendah kandungan gluten yang ada dalam suatu tepung, semakin rendah pula daya serap air yang bisa diserap dari tepung tersebut. Karena tepung protein rendah ini memiliki kadar gluten yang cukup kecil, yaitu 10%, maka ini berhubungan dari hasil masakan yang terbuat dari tepung protein rendah tersebut. Hasil yang biasa didapat dari tepung terigu protein rendah ini adalah biasanya panganannya akan lebih garing dan lebih renyah. Tepung terigu protein rendah ini biasanya sangat cocok dibuat untuk menjadi bahan dasar pembuatan aneka macam kue kering atau aneka macam gorengan dan aneka macam jajanan pasar. Di pasaran, tepung terigu protein rendah ini ada beberapa mereknya, antara lain Kunci Biru, Rencana Merah, Tepung Tulip, dan Tepung Mila. Lalu kita beralih kepada tepung terigu protein sedang atau yang biasa kita kenal dengan tepung terigu serbaguna. Tepung terigu jenis ini lebih banyak dan lebih mudah ditemui di banyak supermarket ataupun di warung-warung terdekat. Kandungan gluten yang terdapat pada tepung terigu protein sedang ini adalah sebanyak 11 sampai 13%. Tepung terigu protein sedang sangat cocok diolah menjadi berbagai macam panganan, antara lain macam-macam bolu dan cake, pembuatan pastel, pada pembuatan pancake ataupun pada pembuatan martabak. Contoh-contoh merek dari tepung terigu protein sedang ini antara lain yang sering kita temui di pasaran adalah tepung terigu segitiga biru, tepung terigu bola salju, tepung terigu Sania, dan tepung terigu Kompas. Lalu kita beralih kepada tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi ini tentunya memiliki seperti namanya kadar gluten yang lebih tinggi dibanding tepung-tepung sebelumnya, yaitu kadar gluten sebanyak 14-16%. Karena kadar gluten yang cukup tinggi itu membuat tepung ini dapat menahan adonan ketika adonan itu mengembang, sehingga struktur yang dihasilkan dari olahan-olahan yang menggunakan tepung terigu protein tinggi ini menjadi lebih kenyal dan lebih elastis. Beberapa panganan yang cocok dibuat berbahan dasar tepung terigu protein tinggi antara lain roti,
aneka mie ataupun donat. Tepung terigu protein tinggi yang beredar di pasaran antara lain mereknya adalah tepung cakra kembar, tepung golden eagle, dan tepung komachi. Itu tadi adalah bahasan saya mengenai macam-macam dari tepung terigu yang biasa digunakan oleh orang-orang seperti saya yang suka baking. Lalu kita masuk lagi kepada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan antara margarin, mentega, butter, dan room butter. Yang pertama, kita akan berbicara tentang margarin. Biasanya banyak orang yang salah kaprah, margarin itu mentega, mentega itu margarin. Oh tidak, margarin itu berbeda dari mentega. Bahan dasar dari margarin sendiri ini adalah dari lemak nabati. Apa itu lemak nabati? Lemak yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Dan biasanya pada pembuatan margarin ini, lemak yang dihasilkan adalah lemak dari kelapa sawit. Margarin ini memiliki tekstur yang biasanya dapat kita temui itu lebih cenderung cukup keras, lalu bertekstur yang cukup padat. Warna dari margarin ini pun cenderung lebih cerah, lebih terang. Biasanya warnanya kuning keemasan. Dan margarin ini tahan pada suhu ruang. Margarin ini memiliki emulsi yang baik, sehingga hasil makanan yang dihasilkan itu bisa kokoh, tidak gampang hancur. Tapi margarin tidak memiliki aroma yang kuat, sehingga wanginya biasanya cenderung lebih wangi berminyak. Contoh-contoh margarin yang kita temui di pasaran antara lain adalah Blue Band, Palmia, Vilma, dan Forvita. Lalu kita beranjak kepada mentega. Mentega itu dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan sebutan mentega. Dalam bahasa Inggris, mentega itu adalah butter. Dan dalam bahasa Belanda, mentega dikenal dengan room butter. Jadi jika ada yang berkata mentega, butter, itu dan room butter, ketiga itu adalah satu kesatuan yang sama. Jadi mentega atau butter atau room butter ini berbahan dasar dari lemak hewani, biasanya terbuat dari susu sapi. Kandungan lemak jenuh yang ada pada mentega atau butter ini cenderung lebih banyak dibanding kandungan lemak jenuh yang ada pada margarin. Tekstur dari mentega atau butter ini sendiri adalah lembut dan cenderung mudah leleh. Dari segi warna, mentega yang ada di pasaran biasanya cenderung warnanya lebih pucat, tapi memiliki harum yang sangat menggoda selera biasanya. Keharuman dari mentega itu jauh jika dibandingkan dari keharuman dari margarin. Biasanya mentega ini tidak bisa disimpan di dalam suhu ruang. Dia harus berada di suhu yang dingin karena teksturnya yang sangat mudah leleh. Biasanya panganan-panganan yang dibuat berbahan dasar butter atau mentega ini adalah panganan-panganan premium. Biasanya itu cake lapis legit atau aneka kue kering lebaran yang memiliki wangi dan harumnya yang lebih memikat gitu. Jadi tidak kaget jika harga panganan yang berbahan dasar dari mentega atau butter ini pasti jauh lebih mahal dibanding panganan yang berbahan dasar hanya menggunakan margarin.
Jikalau dari tekstur, biasanya panganan yang berbahan dasar full dari mentega atau butter ini teksturnya akan lebih mudah hancur. Jadi biasanya para pembuat kue kering biasanya ya, itu mencampurkan antara mentega untuk mendapatkan harum dan tekstur yang lembut, tapi juga mencampurkan margarin ke dalamnya untuk mendapatkan kekokohan dari bahan dasar margarin itu. Contoh mentega yang kita kenal di pasaran antara lain adalah ada Wisman, ada Orchid, ada Anchor atau Holman. Dan biasanya harganya ini cukup mahal. Untuk 250 gram atau 1/4 kilogramnya berkisar antara 70 sampai 85 ribu rupiah. Oh ya, untuk tadi yang berbahan dasar tepung terigu, semakin tinggi protein yang dihasilkan dari tepung terigu, itu hasil masakan yang dihasilkan, ketahanan lamanya akan semakin rendah. Tetapi semakin rendah protein yang ada pada kandungan tepung terigu, hasil makanannya akan jauh lebih tahan lama. Seperti contohnya pada tepung terigu protein rendah, biasa kita jumpai panganan itu adalah aneka macam kue kering. Kue kering itu biasanya bertahan lama antara bisa sampai 2-4 bulan. Untuk panganan yang berbahan dasar tepung terigu protein tinggi, biasanya kita kenal dengan aneka macam mie, aneka macam roti, ataupun aneka macam donat dan pastry, ketahanan lamanya hanya sekitar 2-3 hari saja. Itu yang bisa kita jadikan perbedaan yang mencolok antara macam-macam tepung terigu. Sekian video yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat. Di dalam kolom deskripsi saya akan mencantumkan sumber yang saya dapat dalam pembuatan video kali ini. Terima kasih, salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.